Pemirsa, terkait penetapan PPKM ibarat buah si malakama, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan rumit nan sulit, yakni kesehatan atau ekonomi. Meskipun akhirnya masyarakat mengetahui opsi yang dipilih pemerintah, bagi sebagian masyarakat, kesehatan fisik mereka tidak didukung kesehatan secara mental. Imade Sidhu Yoga, akademisi dari Undiknas University, menyampaikan pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan terbesar yang pernah dialami industri Bali pariwisata dalam sejarahnya. Rapor merah juga kemudian dituliskan setelah Bali menyandang status sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi negatif tertinggi di Indonesia, yaitu minus 9,31% pada tahun lalu. Pendapat kemudian bermunculan bahwa adalah sebuah kesalahan karena Bali terlalu bertumpu pada sektor pariwisata sebagai penyokong utama aktivitas ekonomi. Sudah waktunya kembali menengok ke sektor pelapis, yaitu pertanian. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2020, dicantumkan pada tahun 2019 ada 3 sektor utama yang menjadi sektor unggulan dalam aktivitas perekonomian Provinsi Bali, yaitu penyediaan akomodasi dan makanan minuman atau disingkat dengan sebutan AKMAMIN, atau sektor pariwisata sebesar 23,26%. Diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,53%, dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,73%. Secara logika sederhana, cara satu-satunya untuk menyehatkan perekonomian adalah dengan menyambung kembali kehidupan pariwisata. Namun permasalahan yang kemudian muncul adalah cara membangkitkan pariwisata. Pandemi kini telah menginjak tahun kedua dan semua orang kelelahan. Mungkin ada baiknya untuk berpindah sudut pandang. Perhatian utama bukan lagi tentang statistik angka penyebaran COVID-19, tapi bergeser pada parameter kuantitas angka vaksinasi. Lebih baik pihak berwenang turun ke lapangan dengan aksi mendata dan menindaklanjuti jumlah masyarakat terkait vaksinasi. Mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan opini bahwa bukan aktivitas yang dibatasi, namun protokol kesehatan yang diperketat kembali. Sebagai langkah konkret terkait surat edaran atau apapun kebijakan yang disosialisasikan oleh pemerintah, bisa diganti dengan memberi peran yang lebih mengarah pada tanggung jawab instansi, kantor, sekolah, kampus, dan segala tempat publik lainnya untuk menguatkan kedisiplinan dalam implementasi prokes. Hal yang dibutuhkan bisa jadi mengkaji dan merevisi batasan-batasan atas pembatasan pemikiran terkait ruang lingkup terhadap pembatasan. Meskipun pembatasan bisa jadi bukan cara yang terbaik, pada kondisi saat ini memang belum ada cara yang lebih baik untuk menurunkan angka dan data penyebaran COVID-19 secara singkat. Diharapkan momentum pemulihan pariwisata Bali yang akan terjadi 3 bulan penutup tahun 2021 tidak lagi dibatasi dengan pembatasan-pembatasan. Bali Pos melaporkan.